Bang Masinton, ya, saya melihat begini. Ini apa yang diucapkan terakhir ini kan gumpalan-gumpalan sudah banyak yang sebelumnya. Nah ini Ya Bang, kan? ini seperti dikatakan Opung Panda waktu itu. Bahwa hubungan antara Mega dan SBY itu memang pahit. Ya. Nah jadi ini yang membuat sebenarnya mau ada komunikasi, mau nggak ada komunikasi, Jangan mau lupa, ada klarifikasi. Mas Budi, pahit jangan lupa barang Mas ini. Budi. Kopi itu pahit tapi enak. Yo, Banyak yang suka. di ujungnya tuh Nah, enak. kita ngambil Kopi dulu. itu Eh, Mana kopiku, Cok? kopi. Ngopi. Kopinya Bang Masinton, Dok. Gumpalannya itu Kopi yang di gumpalan apa? mobil. Nah, mungkin Bang Zulfan sebagai salah satu Enggak. Bang Masinton, ini Iya. ini Intinya serius nggak ini. enak lah, nggak enak Iya. gitu. Ya, Katanya- ambil filosofi kopi aja udah. Ya, katanya Opung, ini masalahnya mau kita berbaik sangka, berburuk sangka, berkomunikasi, tidak berkomunikasi, pahit barang ini. Nah, kita yang paling lama berteman sama Pak SBY dan Ibu Mega kan diantara kita nih Beliau. yang paling tua nih kan, Bang Zulfan Lindan kan. Senior aja bilang paling tua. Ya. Iya, oi. Lu tadi Masih suka muda. Iya, offside, benar, gue benar. lihat Ini gua kasih dulu kopinya buat masalah ketuaan ini lu Iya. suka Kopi, Bang. offside Bos, lu. usia itu Gua rasa dia kesel sama cuman mertuanya angka. Jadi begini, saya mau buka lagi nih. Silakan Bang. Ah, abang Iya kan? aja. Iya. coba dikomentarin nih, Bang. Kalau Opung Panda Saya- jelas. Apakah yang pahit Persoalan masa lalu hubungan mereka pahit berdua? itu begini. Ya. Pakai gula. Kalau persoalan Ibu Mega dengan SBY ini diawali oleh ketika Gus Dur itu turun dari presiden, Ibu Mega ini mengharap udahlah SBY Akbar Tanjung itu nggak usah maju capres, biar Hamzah Has saja, gitu loh, ya kan, Hamzah Has yang diinginkan oleh Ibu Mega. Tetapi kan permainan-permainan dari luar waktu itu tetap mendorong SBY maju. Kemudian Akbar Tanjung maju. Dari luar ini dari mana nih? Ya macam-macam lah. Ada oligarki, ada macam-macam yang main ya kan. Nah, tapi ternyata kan karena Ibu Mega berpegang harus Hamzah Has, akhirnya yang menang Hamzah Has. Kan gitu. Itu sebenarnya awal dari hubungan itu, keretakan itu terjadi. Gitu Ini loh. cawapresnya Bu Mega nih dulu. Ya, Bang. yang zaman yang waktu di Setelah sidang Gus Dur MPR, turun, ya. sidang istimewa. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini ada satu peristiwa yang sebenarnya yang tahu cuma saya, Ibu Mega dan Pak Taufik, sama George Bush. Oh. Di sini nih dibuka. Dibuka nih ya. Nah, dibuka nih Saya pertama buka kali. ini. Di bukunya Opung Makanya ada nih Mas. total Opung nggak ada. Opung kan yang Historis. iya ini kan Opung tahun kulis-kulis. 2003 saya pukul 11 malam duduk bersama Pak Taufik di Tuku Umar. Tiba-tiba Ibu Mega datang. Kaget Pak Taufik. Ada apa mah? Begini Pak, kata Mega. Saya ditelepon George Bush. Ya, saya ditelepon oleh George Bush. Ini George Bush Junior ya. Presiden George Bush. Presiden George Bush itu mengatakan kepada Ibu Mega di telepon jam 11 malam bahwa Madam, kata Ibu Mega, George Bush meminta supaya besok Presiden Megawati ini mengeluarkan statement mendukung serangan koalisi Amerika ke Irak. Terus Pak Taufik tanya, apa kata Mama? Ya saya bilang aja, saya nggak bisa. Saya kan harus bicara dulu dengan DPR. Ya kan? Terus apa jawab George Bush? Langsung dia bilang bullshit, dia banting telepon. Ya, itu. Nah, langsung udah kata Mas Taufik, Mama istirahat aja deh. Ya, Mama istirahat aja, kan besok kita bicarakan. Pak Taufik langsung bilang sama saya, udahlah Pan, kita lupakan Mbak Mega jadi presiden 2 kali. Ya kan? Artinya akan dijegal. Gitu kan? Untuk maju, untuk terpilih. Untuk maju capres bisa, tapi untuk terpilih akan dijegal. 2004 itu ya. Ya, 2004. Kejadiannya kan 2003. Tapi apa yang saya mau jelaskan di sini sebagai pelajaran buat kita, bahwa Megawati itu seorang nasionalis sejati. Ya kan? Sebagai pemimpin sebuah negara, dia tidak mau diintervensi oleh negara adik kuasa. Ini kan saya kira satu sikap yang harus kita puji. Ya. Sikap menolak tekanan-tekanan dari satu presiden negara adik kuasa dan Megawati melawan itu, ya kan? Kemudian George Bush-nya marah, itu soal lain. Nah, inilah menurut saya harus menjadi model, contoh. Jangan kita ini kalau jadi presiden ditekan oleh Rusia, ditekan oleh Cina, ditekan oleh Amerika, terus
memble. Siapa yang Nggak bisa berbuat apa-apa, jangan sampai. Kan gitu, jangan Nah, sampai seperti itu. apakah pertanyaannya kemudian, ini kan fakta baru yang kita baru tahu Ya. juga nih Bang. Artinya Pak Taufik setelah Ibu Mega menolak permintaan Presiden Bush, Pak Taufik dengan tegas mengatakan, selesai barang ini nih. Ya. Selesai kita Ya, nih. dia bilang gini, Artinya, bahasanya, nah. sudahlah Pan, kita nggak usah mikir Mbak Mega 2 periode. Karena Artinya menolak. Pak Taufik udah mengibarkan bendera putih sejak itu. Ya dia Nah, kan apa gini, itu? Pak Taufik Hah? gini. Pak Taufik ini feeling politiknya itu luar biasa. Dan dia memahami persoalan-persoalan intelijen, bukan hanya soal politik. Ya. Jadi apa yang terjadi kita lihat 2004 itu siapa yang dikirim oleh George Bush ke sini? Kita lupa barangkali Jimmy Carter. Ya kan? Ya. Kemudian si Clinton dikirim ke sini. Utusannya si pemerintah Amerika. Untuk apa itu mereka dikirim ke sini? Bukan dia saja yang datang, pasti rombongan-rombongan yang lain itu akan datang kerja untuk bagaimana menjegal Megawati. Jadi artinya kemenangan SBY dibantu Amerika. Apakah Ya tidak, ada baik Amerika saya ikut- kira memang tidak langsung, tapi situasi itu kan kita tahu. Ini mengkonfirmasi apa yang dibilang oleh Sekjen PDI Perjuangan bahwa ini apa istilahnya? anomali. Bukan American politics apa? Apa liberal politics of Iya. American standard. Apalah, Nah, itulah. itulah. Bahwa Demokrasi liberal ala Dan Amerika. kemudian kan, Saya tertarik ya tadi ya bullshit itu. ya bullshit. Itu kalau misal memang benar literer begitu, itu cukup unik. Saya ngajar mata kuliah Security Diplomacy and International Law, Bang. Ah. Jadi kalau misal itu kalimat itu bullshit digunakan dalam proses komunikasi kepala negara, itu something yang mungkin perlu kita konfirmasi ke kedutaan Amerika. Seberapa itu Ini nggak tahu, valid misalnya. kedutaan Amerika tidak tahu. Ini kan langsung presiden menelpon Iya, Ibu iya, Mega. artinya itu bagian dari proses komunikasi Iya. dalam ruang diplomasi yang biasanya itu menggunakan high level language. Ya, Nah, makanya ini kalau misal betul itu, wow, ya. itu Ini kan posisinya si George Bush merasa lo kan negara kecil, bukan kecil wilayah, negara ya, nah nggak ada apa-apanya lah. Gue negara adikuasa, saya bebas ngomong apa saja. APBN masih 200-300 T kali waktu itu ya. Nah, jadi ya itu. 400-an Iya, triliun lah. Ini Kemudian- menunjukkan arogansi hegemoni dari Amerika terhadap presiden kita. Tapi dengan Ibu Mega tidak mau. Dalam kaitannya dengan konteks politik, dendam tadi tuh, pahit SBY dan Mega, ada nggak konteks ini Bang? Kejadian-kejadian itu menjadi satu rangkaian puzzle yang akhirnya membentuk gambar hubungan Mega dan SBY sampai yang kita tahu Ya, sampai hari ini ya? Pahit Seperti itu kata kan, Opung ini. Pahit itu kan begini, karena dengan kejadian-kejadian peristiwa seperti yang saya jelaskan tadi, ini kan akhirnya terjadi ada supremasi, ada merasa superiority, ya kan? Dari yang pemenang pada saat itu mengecilkan yang kalah. Otomatis hubungan itu kan jadi lain, kan gini. Tadinya kan Pak SBY ini kan terus terang aja kan anak buahnya Mbak Mega sebagai Menko Polkam, ya kan? Dan masih diminta juga oleh Ibu untuk menjadi wakil presiden, tapi dia nggak mau, malah bikin partai baru. Nah kan menunjukkan, nah kita kan kalau bicara kenapa berani dan didukung oleh partai-partai kecil, kemudian menang, kita tahu kan yang dukung apa? PKS, PBB, apalagi? PBB, Ya. PKS, Ya, iya. ada Demokrat juga kan? PKPI. Ya, PKP, gitu loh. Iya. Mengalahkan calon-calon partai besar. Gitu kan? KMP dulu ya, koalisi apa ya, kebangsaan dan koalisi, Koalisi kerakyatan. 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 Nah, jadi kalau kita lihat, Jadi abang melihat seperti kata Mas Hasto bahwa ada anomali dalam kemenangan Pak SBY di pemilu-pemilu lalu, abang melihat ya saya bicara, hal yang sama. saya tidak bicara 2009 ya, saya bicara 2004. Gitu kan. Dan itu berlanjut pasti. Apalagi 2009. 2009 itu sebagai incumbent macam-macam bisa terjadi. Iya. Oke. Gitu. Jadi hubungan pahit itu memang sudah lama sekali. Kalau kita bicara, jadi saya ulangi lagi, sejak pemilihan oleh MPR, ya itu udah pahit. udah pahit, ditambah lagi pencapresan 2004, makin pahit lagi, kemudian menjadi semakin jelas lagi 2009. ketika
ada telepon itu dari Dari bos-bos. Jadi empedu dia bang. Ya. Rasa empedu tanah itu. Nah, ini Zulfan Lindan sebagai senior PDIP di luar. Ini yang ngomong dia. Saya nanggapi dalam konteks kasih dulu. agak akademik ini. Mohon maaf ini, Mas Budi. Iya, mau ngomong. Nggak apa-apa. Prof. Tadi Anda yang kita hadirkan untuk biar forum ini agak lebih akademik gitu, Prof. Iya, kan? Prof. Saya Jadi- mohon ampun dulu ya. Iya, mohon izin. Mohon izin. Ya ampun. Yang disampaikan Bang Zulfan tadi itu tentu menjadi pelajaran yang baik bagi kita. Itu ada baiknya itu. Namun misalnya di sisi yang lain kita juga bisa menjadikan itu sebagai semacam ya pelajaran. Tetapi begini, saya kemarin di acara Persepi itu di kantor teman-teman di Indikator itu kan ada salah satu dosen dari Michigan University bang, Pak Dan Slater. Saya bertanya, mungkinkah misalnya karena kemarin berkomunikasi dengan sejumlah teman berasal dari US yang dengan juga cukup percaya diri mengklaim misalnya bahwa kemenangan Marcos Junior di Filipina itu adalah bagian dari kemenangan operasi yang dilakukan oleh Amerika. Kita tidak tahu Amerika itu siapa. State actor, non-state actor, wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Ini partikel yang kemudian multi-interpretable. Nah, maka kemudian pertanyaan itu dijawab oleh Pak Den. Saya tidak melihat pengaruh sekuat itu. Sama juga kemenangan dari Albanese di Perdana Menteri Australia yang mengalahkan Scott Morrison di pemilu kemarin setelah 3 kali mencoba kalah itu konon juga dipengaruhi oleh dukungan China. Tetapi kemudian saya komunikasi dengan beberapa teman di kedutaan, termasuk di kedutaan Australia, kemarin ketemu di acara pernikahan itu, saya konfirmasi seberapa valid informasi itu. Dia mengatakan terlalu simplistis misalnya menggunakan argumen asing misalnya di dalam konteks dinamika politik lokal. Secara strategik mungkin ada pengaruhnya, tetapi dalam konteks skala yang makro yang cukup besar, bahkan ini melibatkan elemen ini ini kan pemilu langsung gitu. Maka itu kita harus hati-hati menempatkan itu. Nah, dalam konteks tadi gimana? Dalam konteks tadi misalnya, kalau saya mencoba untuk melihat ya, 2003 Bang ya, 2003 itu kita Indonesia itu masih dalam satu posisi yang masa transisi. Transisional. Kita transisi, demokrasi kita mengalami transisi. Jangankan demokrasi bang, keamanan kita berapa kali rangkaian bom itu. Dan itu juga yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan Bu Mega. Secara ekonomi ya. Ancaman disintegrasi masih kuat. Betul, itu ya. ancaman disintegrasi, konflik horizontal dan lain sebagainya, luar biasa. Nah maka kalau misal kita lihat sejumlah pengalaman negara-negara berkembang yang terutama dalam situasi transisi, yang mereka butuhkan itu apa? Sebenarnya sama dengan yang dilakukan Gus Dur. Gus Dur itu keliling itu dalam rangka salah satunya untuk meyakinkan elemen eksternal dan mencoba untuk mengkonsolidasikan kekuatan internal di Indonesia supaya kita itu mendapatkan stabilitas itu lebih dulu. Karena itu fondasinya. Nah, yang disampaikan Bang Zulfan tadi bisa saja ada pengaruhnya. Tetapi dalam konteks itu kita melihat elemen aktor eksternal dan internal itu mengalami ruang interaksi, komunikasi. Nah, itulah yang kemudian kita harus hati-hati. Jangan kemudian jumping to the conclusion dengan meletakkan itu sebagai misalnya, ini saya sebagai akademisi Bang ya, tidak melihat itu sebagai partikel yang kemudian menjadi determinant factor, yang kemudian membuat itu sebagai faktor yang sangat menentukan. Pengaruh Atas kekalahan Mega dari SBY. Iya. Dan intervensi Amerika kepada kemenangan SBY. Iya. Kalau misal gitu bisa saja nanti Pak Jokowi menang atas dukungan siapa? Cina, Amerika. Loh itu nanti bisa jadi agak misleading. Misalnya nanti di 2024 yang menang siapa? Pak Anies, Pak Ganjar, atas dukungan siapa? Nah artinya memang ada ruang dialogis antara aktor-aktor global dalam melihat situasi internal, tetapi konsolidasi demokrasi, terutama di basis akar rumput ini, itu tetap menjadi isu yang kemudian menentukan kemenangan seorang capres-cawapres. Jadi memang ada yang bilang kayak gini, ini ibarat partai gitu ya Prof. Kalau pertarungannya di tingkat kabupaten, nah ini DPW yang main. DPW. Ya kalau
pertarungannya di tingkat pilgub, ini DPP yang main. Nah kalau pilpres, berarti ada yang di atas DPP nih. Ya, jadi ada yang berspekulasi kayak begitu. Gitu. Iya, spekulasi. Nah, Di atas langit masih ada langit. Saya kira beginilah. Sesuatu Saya yang kira gini. logik, Tadi belum tentu faktual. Ya. Memang logik, tetapi belum tentu faktual. Nah tapi ya artinya memang, kan gini. Saya baca itu buku CIA tebal sekali. Ya. Betul. Ini Saya memang baca. September tuh urusannya CIA. Bukan. Ini yang dicetak oleh Gramedia. Itu dibongkar habis bagaimana peran-peran CIA di dalam menjegal seorang presiden, menggulingkan seorang presiden, melakukan kudeta, itu dibongkar. Jadi bahwa peran CIA itu sangat besar dan kita lihat di Timur Tengah. Misalnya bagaimana peran CIA Mossad mengganggu Syria, mengganggu Lebanon, Iran semuanya. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang itu tidak bisa. ya. Bahwa ya jadi itu tetaplah tangan-tangan asing punya kepentingan. Ya. Apalagi seperti Invisible Amerika, hand, negara superpower, Betul. itu pasti Dan negara Mas Intan dikuasai. yang kali ini menggunakan invisible hand. Ya. Seperti Punya- kata Pak Beni ya. Harman. Seperti kita punya kepentingan semua. Tapi setuju, itu Pak. kan kesimpulannya orang mengatakan. Apalagi Apa waktu itu kita kesimpulannya? masih dalam Gelar SBY itu orang jangan lupa disebutkan sebagai the golden boy Off. Amerika. Harus ada off-nya nih apa? Ya kan? Kan itu kita dengar itu. liar. Ini barang ini Nah, liar. sekarang apakah Ini boleh di artikel nih Dir, lu yain apakah- ke Pak Torik Dir? Iya. SBY di tinggal Golden Pak Boy Jokowi of yang America. Pak SBY membantah tidak benar saya menjadi the golden boy kan gitu bantah saja. Tapi kan itu kalau kita bicara dengan banyak orang itu gelar the golden boy. The Golden Boy of Amerika. Amerika. Nah tapi kan saya paham nih maksudnya Prof. Jangan sampai Prof. besok Umam. calonnya Pak Zulfan menang, Mas Anies kemudian disebut Pak sebagai Idam the golden udah- boy of udah America. alih-alih. Loh, Karena dari Northern Illinois University. bukan dasarnya itu. Sekarang kan begini. Yang kita lihat itu adalah bagaimana pola kepemimpinan yang dia bangun. Seru deh. Kan itu. Pola kepemimpinan yang dia bangun seperti apa? Ya orang tahu semuanya lah. Dua periode, satu setengah periode SBY Panas. menjadi presiden, Menteri Keuangannya tetap Sri Mulyani. Ya. 2 periode Jokowi, Menteri Keuangannya tetap Sri Mulyani. Kita tahulah mainannya World Bank. Nah, Ya kan? World Bank ini kan pemilik World Bank ini kan JP Morgan yang kendalikan. diintervensi. Jadi sekarang ini juga bagian dari skema besar tadi, Bang. Pertarungan. Iya. Yang diintervensi ini cash flow nih Bang ya, cash flow. Ini kan, narasinya Mas Titon Pasaribu. Makanya- Waktu jadi aktivis, Bos. Intervensi asing nih kan. Makanya yang namanya Bank Pembangunan Eropa tidak bisa masuk ke sini. Ya. Padahal apakah duta besar Uni Eropa, Ya. dari presiden banknya mau datang ke sini tidak pernah bisa diterima karena apa? Di-cut oleh Ya. Ada hubungannya nggak dengan kekalahan Mega dan kemenangan SBY atau mungkin pahitnya hubungan mereka Enggak, berdua? ini nih yang dimaksud oleh Bang Zulfan ini. Ini ada elit global CIA dan lain-lain ini intervensi, tapi dijawab sama Prof. Umam. Nggak mungkin. Internal Bukan tidak praconditionnya mungkin. Iya, ini iya. juga menentukan. Iya. Jadi Betul. ini Bukan, interplay iya. antara Iya. elit global dan juga internal Struktur kekuasaan struktur di- kekuasaan. struktur Iya. kekuasaan di tingkat Iya. tengah Iya. itu. Ini kalau harus misal ada dialog basisnya nih. Tidak Oke, kuat, oke. Satu nggak akan pertanyaan ini. saya, apakah pahitnya hubungan tadi, ketum sama ketum tadi itu menjadi hambatan ketika Nasdem bersama dua partai ini mau menggandeng PDIP katakanlah Nah. untuk koalisi bersama-sama mengajukan Ganjar. Ini kembali ke hitoh itu pertanyaannya. Ya, Nah, kurang iya. lebih gitu. Apakah itu Artinya emang udah pahit gitu kan? apakah karena pahitnya kopi tadi menghambat itu gitu? Nah. Mungkin nggak misalkan kan Silakan, Bang, Ganjar silakan, juga Bang. masuk dalam Ini calon satu capres di Nasdem kurang lebih gitu kan. Sementara Ganjar adalah Bahkan kader Bang PDIP. Surya pernah bilang, Nah. kalau bisa Anies Ganjar paten barang ini. Nah, itu kan. Coba Pak Edo, kasih dulu Pak Idam. Satu nih. Anies Ganjar. Nah, itu Abdul udah. Jalil. atau Ganjar Anies. Saudara-saudara saya, kawan-kawan kita dari keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya dengan presidensial threshold persyaratan yang mereka miliki 22% cukup. ya, cukup maju sendiri. Dia nggak tergantung pada siapapun, Iya. partai-partai manapun. Ya, Saya yakin ya, ya. PDIP akan maju. Sudah satu pasangan. Satu pasang, oke. Mas Prabowo dengan Gerindra, ya kan? Apalagi bersama dengan kawan-kawan dari PKB. PKB, Satu pasangan lagi kan? oke. Sudah berapa? 2, Terus
Apakah Mas Ganjar nggak maju? Apakah Mas Anies nggak maju? Di antara dua ini bisa dua-dua maju, bisa dua menjadi satu, ya kan? Ya. Ini konteksnya ketika Ganjar nggak maju lewat PDI Perjuangan, walaupun sampai sejauh ini saya ngobrol sama... Saya belum tahu apakah itu kemungkinan itu ada atau tidak. Tapi Mas Anies saya pikir maju ya. Ya. Paling tidak kalau misalnya Anies maju sendiri 3. Iya. Berarti Anies nggak mungkin maju dari PDI Perjuangan, nggak akan mungkin masuk dari Gerindra karena Gerindra sudah pun calonnya. Jadi at least 3 pasangan. Maksimal 4 pasang. Maksimal 4 pasangan. Itu ideal kan Pak? Ya memang itu yang tersedia. Ya. Pak Surya mendengar nggak bahwa ada semacam skenario dibuat sehingga yang maju cuma 2 pasang dan nama Anies Baswedan salah satu calon yang diajukan oleh Nasdem juga tidak ada di situ namanya. Gitu. Mungkin saya kurang pergaulan, saya kurang dengar itu. Jadi ada wacana yang berkembang di sosial media dan di perbincangan warung kopi barangkali begitu ya, bahwa Anies nggak akan maju 2 pasang. Gitu. Mungkin nggak itu terjadi? Kalau dikata mungkin saja ya. Semuanya bisa mungkin. Termasuk kemungkinan yang tidak jadi. Maksudnya? Ya tidak jadi. Ya tidak jadi 2 pasang misalnya. Tidak jadi 2 pasang itu. Kemungkinan untuk tidak jadi itu mungkin jangan lebih besar daripada kemungkinan untuk jadi 2 pasang semata-mata ya. Penting gitu. Penting gitu. Mantap Mana banget Anies ini. Ganjarnya tadi? Mantap Pak juga Edo ini sahabat salah info gua nih. Alvito Dinova Ginting sini kan. Tapi ada salah satunya tadi Bang Surya mungkin kepotong sama Pak Idam tadi. Bang Surya bilang mungkin juga Anies Ganjar. Iya. Nah, Tapi ini statement disampaikan kapan, Bang? Interview ini kapan? Ini sebelum Pak SBY. Sebelum Pak SBY. Makanya Bang Vito tadi bilangnya Berarti statement warung Pak kopi. Vito tadi Iya. mirip dong dengan kekhawatiran yang tadi dibahas. Iya, makanya infonya bisa beda nih Bang Surya sama Pak SBY nih. Saya kira begini, bisa saja infonya sama, yang didengar dan yang diterima, tetapi cara pengungkapannya yang berbeda. Jahat Ya, toh? bukan? Nah itu urusan lain. Mungkin ini kan persoalan psikologis orang. Bang Surya menganggap sebagai ketua umum Nasdem ini biasa-biasa aja kok. Silahkanlah orang mau 1, mau 2 calon, mau 3 terserah aja. Yang penting kita taruh. Tadi kan kembali lagi, yang penting kita kerja untuk membuktikan bahwa kita bisa memajukan calon yang kita usung yang memang itu menurut kita bagus dan baik kan gitu. Jadi nggak ada masalah, nggak usah kita persoalkan Tidak orang mau 1 melankolis mau ya. 2. Ya, agak beda sama Pak SBY. Yang jahat bukan, batil bukan. Menginjak-injak hak rakyat Ya, bukan? kan? Ya. Ini kan begini, Pak SBY kan merasa dia pernah menjadi presiden, ya kan? Nah sehingga dia Bukan merasa Bang, memang pernah. Bang. ya makanya ya. Ya, Mas Ya. Hinton merasa bisa karena memang dia belum. mungkin ya maksud saya gini, ada rasa saya ini kan 2 periode menjadi presiden, ya kan? Nah jadi harus saya ungkapkan hal-hal seperti ini. Nah Bang, Pak SBY ini kan bukan politician, Tapi bukan dia. Ya memang betul dia pernah jadi presiden, ya kan? Menteri. Tapi dia kan tidak pernah melawan kekuasaan manapun. Beda sama Surya Paloh. Bikin media dibredel, bikin ini dibredel, bikin jadi daya tahan itu Beda berbeda. sama Ibu Mega juga kan? Bu Mega aktivis segala macam, perjuangannya masuk penjara, dimusuhin. Jadi beda. Kalau Pak SBY ini kira-kira sama lah dengan Pak Jokowi kan itu. jadi ini nih menurut Pak Zulfan. Ini yang bikin panas dingin Pak SBY dan Bu Mega Pahit. ya Kata kan? El Opung Oh, pahit, El Opung. Bu. Nah, Iya. kalau gua panas dingin nih kan. Iya. Kemarin ada lagi istilah baru. Apa? El Clasico. Antara Bang Mas Hinton coba Bang. Coba dirangkai puzzle ini ujungnya tadi kata Mas Erwin. Karena bahwa nih- ini mau bagaimanapun barang ini nggak akan masuk. Nah, nih ini udah ada komunikasinya. penjelasan satu dari Bang Zulfan bahwa ini backgroundnya berbeda. Iya. Pak SBY tidak pernah melawan siapa-siapa. Ya kan? Gitu gayanya, itu gayanya Andi Malarangeng. Oh, beda. Ketum AHY, itu di larangnya gitu. Nah, tapi Bu Mega ini perspektifnya pernah melawan gitu kan. Nah, ini salah satu yang membuat 2 orang ini, 2 tokoh besar ini, cara mengolah informasinya berbeda. Ah, gitu ya Bang ya. Satu itu Iya. juga cara
menghadapi situasi juga berbeda, bukan hanya cara mengolah informasi. Iya, menghadapi situasi. Daya tahannya tuh berbeda. Nah, itu, ini Pak. membuat komunikasi akhirnya ujungnya nggak bakal jalan barangnya. Nah, kasihlah tausiah dikit loh. Ini panjang nih Bang, puzzle-nya ini panjang nih dari George Bush tadi sampai pahitnya opung ini. Coba kasih dulu Bang. Bang Julpan tadi udah cukup tuh menjelaskan itu tadi. Jangan dicukupkan, Bang. Lanjutkan, Nah, Bang. artinya kan itu apa ya? Kata Mereka Pak Sinten. beliau-beliau tuh pernah bersama-sama, kayak gitu loh. Nah artinya kalau publik sekarang lihat berjalan masing-masing dalam konteks politik, ya itu kan pilihan kesadaran masing-masing. Gitu. Tetapi yang perlu kita lihat di luar itu, ya, di luar apa sikap politik yang suka beda, tapi dalam hubungan-hubungan yang di luar politik ya, umpama maaf ketika Bu Ani wafat, ya Bu Mega datang, gitu loh. Jadi Hubungan-hubungan kemanusiaan masih jalan ya Bang? iya, Persaudaraan. artinya Waktu ya, Pak Taufik nggak ada juga sama juga. iya, Iya, bagus. Pak SBY jadi PSBY hidupnya juga. Mas Umam. Nah Oh, jadi, iya. Inspektur upacara. jadi kan menurut saya dia itu berjalan dengan apa sikap-sikap politik yang berbeda, menurut saya Wajar, ya. apa-apa. Nah tapi dalam konteks seperti Lebaran, ya. Ngirim Mas hampers Anies, gitu masih kan. Mas Ahaye datang tuh ke Bu Mega, diterima gitu loh. Itu kan silaturahmi berjalan. Jadi menurut saya sikap-sikap politik yang apa nggak kemudian langsung ditajam-tajamkan. Politik itu kan seni Nah, kemungkinan. yang menajamkan itu kan Sekjen Hasto Kristianto yang bilang Iya, at ini. all cost sampai Ini- udel menceng nggak akan mungkin PDI Perjuangan koalisi sama Rasanya Bang Cuma Masinton kata-kata itu. bahasa gua. jauh lebih wise ini, Iya, iya. Bang Masinton ini. Iya. Setelah disemprit mungkin ya. Sama wasit ini. Ini kan begini, kita Kita ini tunggu dulu, komentar dulu. Ini kan yang bikin tajam ini kalau kata abang nih baik semua. Yang bikin tajam nih sekjen Anda. Ampun. Bilangnya sampai ujung udel menceng nggak akan mungkin koalisi sama Demokrat dan PKS. Iya kan, yang seperti aku bilang dalam politik kan mungkin nggak ketemu, tapi kan ikatan-ikatan jadi politik nggak akan silaturahmi ketemu ya, kan Pak? bisa Jadi bisa dalam politik bertemu. nggak akan ketemu bareng. Jadi Ganjar Anies nggak mungkin ya. Nah, nggak mungkin ya bang. Dalam politik nggak mungkin ketemu ya. Yang mana? Dalam politik. Iya. Demokrat, Bu PDIP, Mega sama- Mega dan SBY. Nggak, Ibu kita nggak Ya, bicara itu- kemanusiaan nih Bang. Iya, Politik. kemanusiaan udah selesai bareng. maksudnya berkoalisi gitu. Iya. Ya ketemu lah apapun. Itu kan dulu sudah dijelaskan nama sekjen. Iya dong. Itu kan udah dijelaskan nama Jadi refer ke sekjen. sekjen aja bang ya. Kayak gitu loh. Nah, mantap. Tapi Nah, begini. Menghindari benturan dengan sekjen. Ampun. Ya kami ini kan samina wa atona dengan Jikalau Diko, agak lurus. Mohon ampun. mohon ampun. Jikalau Diko, Adinda, tahu kan siapa itu Bang? Bang Zulpan ada komentar dulu sebelum Jadi kita gini, saya- klarifikasi lagi nih siapa Begini, calon dari begini, PDIP. Saya ini mengangkat aja kayak kasus Fir'aun dengan Nabi Musa. Mati lah kita. Berat, berat. Artinya aja, Panjang ini. bukan. Ini singkat aja, bahwa sesama manusia yang bukan sama-sama yang kedua-duanya bukan Fir'aun, masa nggak bisa komunikasi? Kan gitu. Pahit tuh. Nah, makanya, Walaupun. sedangkan Allah itu bilang kepada Nabi Musa, kau datang aja sama Fir'aun, sampaikan aja dulu kebenaran apa, keadilan apa, ya kan? Ya kan udah Ah. jahat bukan. Jangan boleh ngomong jahat dulu kau sampaikan. Nanti kalau Fir'aun ini memang tidak mau mendengar kamu, dia tetap melakukan tekanan-tekanan ketidakadilan Persekusi ya, persekusi ya. dia mengatakan jahat bukan, baru kita ambil langkah lain. Bang, pertanyaan kita, siapa Fir'aun, siapa Musa bang dalam konteks ini? Ya, yang kan Bang Zulpan udah alas di awal.
yang bukan sama-sama Fir'aun aja, yang sama Fir'aun aja bisa berkomunikasi. Masa sama bukan Fir'aun, sesama Bukan Fir'aun nggak bisa. Nggak bisa. Kan udah dialas di awal. Jadi nggak ada Fir'aun, nggak ada Musa. Iya, jangan lu panjang-panjangin lagi nanti belok nih apa. Gua melindungi dulu. Jangan melebar. nanti ternyata tersebut awak sama Fir'aunnya kan. Aduh, kadang-kadang akan tanya itu dia. Makanya gua halangi dulu lu nih. Jadi banteng Bang Zul. Nanti keluar sama Fir'aun itu bahaya. Oke, kita Pak Edo, sekarang kita ke calonnya PDI nih. Nah, ini